여름 시작 흰색 매니큐어 바람에 반짝. Ini merupakan tema yang agak males untuk kami bahas, karena memang cenderung agak nyerempet ke arah yang kurang pantas jika dipandang oleh sebagian penonton. Dan jujur, hal semacam ini sudah cukup banyak sekali dibahas oleh channel-channel lain di luar sana. Tapi ini termasuk yang cukup banyak di request semenjak kurang lebih 3 tahunan belakangan. Dan alasan mengapa Tokufex agak segan untuk membahas ini, lantaran tema ini memang terlalu dewasa dan seakan menggibahkan profesi seseorang di masa lalunya, kecuali ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Namun sama seperti tokusatsu lain, bahwa Super Sentai juga terbuka dengan semua background dari aktor dan aktrisnya, termasuk dari industri film-film dewasa yang selama ini mungkin warawiri di history browser kamu. Tapi jangan dipandang sebelah mata dulu, sebab industri film semacam ini sudah menjadi hal yang biasa di Jepang dan juga termasuk legal secara hukum. Maka tidak heran kalau aktris-aktris yang dimaksud tetap diterima dengan baik, walaupun kadang dieksploitasi untuk kepentingan sensualitas. Dan maka dari itu, kita akan mengulas aktris Super Sentai yang juga berprofesi sebagai pemain film dewasa pada rumah produksi yang lain. Namun kita tentu saja akan melewatkan mereka yang hanya sebagai grafur idol, sebab itu berada pada kategorisasi yang lain, atau sebagian dari mereka yang hanya sepintas pernah terlibat dalam 1-2 proyek pada film-film dewasa yang dimaksud, seperti halnya Tetsuji Tamayama yang dikenal sebagai Gao Silver dari serial Gao Ranger. Dan karena akan ada banyak detail poin dalam tiap segmen nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mungkin mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak 7 aktris film dewasa yang pernah bermain di Super Sentai versi Tokufex Indonesia. Kanako Kishi, Kosoku Sentai Turbo Ranger. Kita mengenalnya dalam peran antagonis di serial Turbo Ranger, yakni sebagai Jenderal Boma bernama Jamin, seorang sosok wanita paling berbahaya pada serial ini yang mengasumsi kekuatan ular berbisa. Maka dengan penggambaran semacam itu, tentu saja Jamin adalah seorang penjahat yang sangat toksik, karena ia sangat membenci sifat-sifat dasar manusia, seperti halnya kasih sayang, cinta, dan segala bentuk hal yang sifatnya afeksionis. Dan di balik layar, Jamin diperankan oleh aktris bernama Kanako Kishi yang nama tersebut cukup santer pada era 80-an sampai 90-an awal. Kenapa? Karena tentu saja wanita kelahiran 1963 tersebut pernah bermain di berbagai judul pink film, sebuah istilah untuk film-film bergenre drama erotis pada tahun 80-an. Dan Kanako Kishi sendiri sudah membintangi sekitar puluhan judul pink film sebelum dan sesudah perannya di Turbo Ranger. Jadi ia masih aktif di industri tersebut selama periode pertengahan 80-an sampai mendekati tahun 2000-an. Tapi jangan senang dulu, karena kita tidak akan menampilkan cuplikan adegan panas dirinya tersebut. Namun yang unik di sini, meskipun Jamin memang digambarkan dengan pakaian ketat yang cukup seksi, akan tetapi sutradara di belakang layar nampaknya tidak ingin terlalu mengeksploitasi sensualitasnya ke dalam karakter Jamin yang ia mainkan. Oleh sebab itu, segalanya terasa normal dan tidak kelewat batas. Dan lagi, pertimbangan dipilihnya Kanako Kishi dalam serial ini lantaran pengalaman akting dan kualitas permainannya, terlepas dari figur sensualitas yang melekat pada dirinya selama ini. Rika Nanase, Gekyuso Sentai Karanger. Dan ini mungkin adalah yang paling dieksploitasi sensualitasnya pada serial yang ia mainkan, di mana Rika Nanase memang dikenal dalam perannya sebagai Zonet pada serial Gekyuso Sentai Karanger. Dan kamu pasti tahu kan bagaimana karakter Zonet di sini, yakni sebagai antagonis wanita pada kelompok geng motor luar angkasa yang bernama Bozok, yang cenderung dibuat seperti objek seksual bagi leader mereka yang bernama Gainamo. Mohon maaf dengan istilah tersebut, sebab hampir seluruh adegannya memang mengarah pada hal yang dimaksud. Apalagi ia digambarkan sebagai bartender seksi yang sangat genit dan juga manja, sehingga nampak sekali bahwa Rika Nanase memang seorang aktris film dewasa. Dan benar adanya, karena wanita ini sebenarnya sudah bermain di sejumlah film dewasa sebelum debutnya di Karanger, yang sudah tenar dengan nama panggung lain, yakni Rika Mizutani. Bahkan lebih wow lagi, bahwa Mizutani memulai debut film dewasanya pada usianya yang saat itu masih di bawah umur, yakni masih berusia 18 tahun. Selain film-film Shure yang jumlahnya tidak terhitung, Mizutani juga merupakan seorang model majalah yang arahnya juga ke sana-sana. Maka jangan heran kalau sensualitasnya memang terlalu diekspos sebagai karakter Zonet, karena memang idenya bahwa Karanger adalah parodi dari Super Sentai itu sendiri, termasuk memparodikan eksploitasi sensualitas antagonis wanita yang selalu ada pada era-era sebelumnya. Dan lepas daripada itu, Rika Nanase atau Rika Mizutani ini masih aktif di dunia seni peran dewasa sampai pada tahun 2006.
sampai keberadaannya kemudian tidak pernah diketahui publik setelahnya. Maka jangan heran kalau dirinya tidak pernah ada pada momentum reuni para pemain K-Ranger yang selalu mereka lakukan selama ini. Sexy, sexy, hot, hot. Asamijo, Denji Sentai Mega Ranger. Ini juga termasuk eksploitasi sensualitas pada era 90-an akhir. Karena di serial Mega Ranger, tentu saja kamu mengetahui ada antagonis wanita dengan sosok seksi yang bernama Shibolena, seorang jenderal Neji Reija yang sadis, manipulatif, dan sangat cerdas. Ia terbukti adalah sosok anak buah yang setia dan rela melakukan segala cara untuk menyenangkan Dr. Hinelar sebagai leader bagi kelompoknya. Jadi ini benar-benar tokoh antagonis yang sangat berbahaya, dan Shibolena kemudian muncul lagi dengan warna dan nama berbeda, yakni Hizumina, yang kemudian muncul pada movie Gingaman vs Mega Ranger, walaupun karakternya kurang lebih nggak jauh beda. Dan tentu saja, Shibolena diperankan oleh aktris film dewasa bernama Asamijo, walaupun manajemen film dewasa yang dimaksud cenderung menggunakan nama panggung lain untuk aktris ini, seperti Yumi Kayama dan juga Ayuko Kunitachi. Dan ia sudah memulai debutnya di industri tersebut semenjak usianya masih 20 tahun, tidak jauh dari debutnya di serial Mega Ranger. Dan ia masih menekuni dunia tersebut sampai pada tahun 2000 dengan lebih dari puluhan judul yang telah ia mainkan, sampai ia memutuskan untuk pensiun pada era 2000-an sampai pada saat ini, menjadikan Mega Ranger sebagai satu-satunya film non-dewasa yang pernah ia mainkan, setidaknya yang tercatat dalam sejarah karirnya di dunia hiburan. Tapi balik lagi, sebagai Shibolena, karakternya memang tidak terlalu dieksploitasi dalam hal sensualitasnya, terkecuali dalam hal pakaiannya saja yang nampaknya agak minim dan juga menggoda. You're gonna party. 너를 따라와. 파도 끝에 발끝이 닿아. 모래 위 Kei Mizutani Seiju Sentai Gingaman. Dan ini adalah antagonis wanita yang pakaiannya paling terbuka di Super Sentai, setidaknya pada era 90-an, sampai eksploitasi semacam ini sudah tidak pernah atau jarang dilakukan lagi. Namun ini tetap melibatkan seorang aktris film dewasa yang bernama Kei Mizutani sebagai jenderal antagonis bajak laut luar angkasa bernama Balban, yang di sini karakternya bernama Shelinda. Dan lebih ironi, bahwa serial Gingaman cenderung family friendly pada kala itu, sehingga cenderung disukai oleh anak-anak usia dini, tapi justru menampilkan aktris Jav dengan pakaian super terbuka sebagai bagian dari serialnya. Tapi lepas daripada itu, perannya di industri hiburan dewasa memang sudah dimulai semenjak tahun 1995 pada usianya saat itu yang masih 21 tahun. Dan terhitung, sudah ada belasan sampai lebih dari 20 film dewasa yang pernah ia mainkan pada periode 90-an pertengahan sampai pada tahun 2010-an. Dan dalam periode yang sama, ia juga lebih dulu dikenal dengan sebuah variety show dewasa yang berjudul Gilgamesh Night yang sempat tenar pada era 90-an di Jepang. Bahkan film-filmnya juga sempat tenar di wilayah Amerika Utara dan juga wilayah regional Eropa, yang membuktikan bahwa Mizutani adalah bintang film dewasa berskala internasional pada masanya. Namun di Gingaman, peran yang ia mainkan memang tidak terlalu sensual. Dalam artian, karakter Shelinda adalah jenderal wanita yang sadis, setia, dan juga ambisius, sehingga tidak ada kesan sensualitas berlebih yang ditekankan, kecuali hanya dari pakaiannya saja. Dan semenjak ia pensiun dari film dewasa, Mizutani kemudian menekuni bisnis tempat karaoke dan juga bar semenjak tahun 2012-an, sehingga keberadaannya masih terpantau dan sekaligus memutuskan untuk menjadi persona warga masyarakat yang lebih bisa diterima. 번져가. Girls on the beat. 햇살 아래 반짝이는. Oh yeah. Minako Komukai, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Agak berbeda dengan yang tadi kita bahas, baik dari segi karakter yang ia mainkan dan juga karir lain di belakang layar serial yang dimaksud. Dimana pada movie musim panas Bakuryu Sentai Aba Ranger pada tahun 2003, ada sosok wanita misterius bernama Princess Frezia yang diincar oleh kelompok antagonis lain dalam film yang dimaksud. Dan itu sudah menjawab satu perbedaan, bahwa karakter yang ia mainkan di sini bukan sebagai antagonis, seperti halnya list lain pada episode kali ini. Bahkan karakternya juga sempat menjalin cinta dengan Ryoga Hakua atau Abaret, yang membuktikan sekali lagi bahwa ia adalah sosok yang baik hati, atau ditempatkan bukan sebagai pihak yang jahat. Dan perbedaan lainnya juga terjadi di belakang layar, sebab aktris pemeran Frezia yang bernama Minako Komukai ini awalnya cuma seorang model grafur remaja yang berfokus pada pakaian renang. Sekali lagi itu normal adanya di Jepang, sebab banyak sekali aktris-aktris tokusatsu manapun yang sudah pernah atau masih menekuni bidang tersebut. Tapi lantaran sosoknya yang
sangat kontroversial, wanita kelahiran 1985 ini kemudian justru menekuni industri film dewasa jauh setelah debutnya di Aba Ranger. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai penari erotis, prostitusi, dan sempat ada keterlibatan dirinya dengan sindikat peredaran narkotika antara Jepang dan juga Iran. Meskipun Komukai sempat melontarkan bantahan atas tuduhan tersebut. Bahkan jika kebanyakan aktris JAV dalam list kali ini sudah pensiun, Minako Komukai justru masih aktif di industri yang dimaksud sampai tahun-tahun belakangan ini, bahkan di usianya yang sudah menginjak kepala 4. Sehingga ia termasuk dalam jajaran aktris JAV dengan bayaran dan penghasilan yang sangat tinggi. Namun balik lagi, keterlibatannya di Super Sentai sebagai Princess Frezia tentu saja tidak ada kaitan dengan semua kontroversi yang tadi kita sebutkan. Karena dalam segi acting, tentu saja yang dilirik oleh produser Toei adalah pengalaman dan kemampuan dirinya dalam seni peran. 멈추는 그림자 나를 Nao Oikawa, Engine Sentai Go-Onger. Dan ini adalah aktris JAV terakhir di jajaran Super Sentai resmi. Karena di serial Go-Onger, kita mengenal sosok antagonis wanita bernama Kei Galicia yang adalah jenderal kelompok penjahat interdimensi yang disebut sebagai Gayak. Dan karena Go-Onger adalah Sentai yang bertema automobil sama seperti K-Ranger dan Turbo Ranger tadi, maka secara kebetulan ketiganya sama-sama melibatkan aktris-aktris film dewasa dalam Sentai automobil, terutama pada era Heisei. Dan balik lagi ke Go-Onger, bahwa karakternya juga digambarkan dengan sedikit kocak, periang, dan tidak terlalu sensual. Sehingga eksploitasi sensualnya memang bukan hal yang ditekankan di sini. Dan sang aktris yang bernama Nao Oikawa ini awalnya menekuni dunia seni peran di film-film dewasa semenjak awal tahun 2000-an, saat usianya saat itu masih 19 tahun. Akan tetapi, justru debutnya di awal karir memang sangat tidak mudah, lantaran produser-produser film dewasa pada kala itu tidak mengakui kemampuan dirinya sama sekali. Sampai kemudian ia lepas landas dengan lumayan cepat dan menjadikannya sebagai the most popular JAV actress pada tahun 2003, mengalahkan beberapa nama lain yang mungkin sudah lebih dulu terkenal sebelum dirinya. Sampai kemudian ia memutuskan pensiun dari industri yang dimaksud tidak lama setelah masa suksesnya. Bahkan debutnya di Tokusatsu adalah pada episode ke-6 serial Garo pada tahun 2005. Kemudian sempat muncul di episode ke-6 Ultra 7X sebelum akhirnya mendapatkan peran mayor di Go-Onger sebagai Kei Galicia tadi. Dan ia bukan aktris yang bisa dipandang sebelah mata, sebab keterlibatannya di Go-Onger memang membuat produser Toei menjadi terkesan, sehingga banyak job-job lain yang berdatangan setelahnya, baik di Super Sentai, Kamen Rider, dan berbagai proyek Toei lainnya. 허리선은 딱 잡아 라면 대신 물 더 마시 Honoka, Hikonin Sentai Akiba Ranger. Dan ini mungkin adalah aktris JAV paling terakhir yang ada di Super Sentai, walaupun bukan berada dalam jajaran Sentai resminya. Karena wanita ini bermain di serial Hikonin Sentai Akiba Ranger yang merupakan parodi dari Super Sentai itu sendiri. Meskipun tetap sama-sama diproduksi oleh Toei Company dan juga sukses berjalan selama 2 season. Dan dalam 2 season tersebut, antagonis utamanya tetaplah Malshina, yakni seorang wanita yang menjalankan bisnis pemasaran ilegal untuk mengambil alih wilayah Akihabara dari dunia mimpi. Konyol sih kedengarannya, tapi memang seperti itulah serial Akiba Ranger. Dan dalam kisahnya, Malshina juga digambarkan sebagai musuh yang kocak, sedikit cabul, dan kerap menunjukkan sisi sensualitasnya dalam adegan-adegan tertentu. Karena memang idenya bahwa Malshina merupakan parodi dari eksploitasi sensualitas musuh-musuh Sentai, terutama pada era Heisei awal. Dan itu menjawab mengapa pakaian yang ia kenakan memang kelewat seksi, lantaran sang aktris yang bernama Honoka ini merupakan mantan aktris film dewasa. Honoka sendiri memulai debutnya pada tahun 2004 sampai pensiun pada tahun 2008. Namun dirinya masih aktif sebagai aktris sekaligus sebagai perawat berlisensi, sehingga dirinya merupakan salah satu publik figur Jepang yang mampu menggabungkan karir film dewasa dan juga entertainment arus utama dengan sangat baik. Tapi ada kisah sedih di balik itu semua, sebab Honoka pernah merilis buku autobiografi pada tahun 2010 yang mengkisahkan cerita masa kecilnya yang pernah menjadi korban penculikan dan juga pelecehan seksual, serta ketidaksengajaannya di industri film JAV yang berawal dari sebuah penipuan. Jadi tentu saja ini adalah sebuah pelajaran bahwa kadang pihak yang kita anggap sebelah mata, yang dalam hal ini adalah aktris JAV, sebenarnya tidak selalu memilih untuk berada di sana atas kehendaknya sendiri.
Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.